Halo. Kring, hello. Salam alaikum kawan sekerja Bapak Yahweh. Bahagia sekali saya Ibu Immanuel GPF Angelica Perumnas Palur bisa menyapa saudara-saudaraku yang menjadi kawan sekerja Bapak Yahweh dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada Bapak Yakub Sulistyo yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi acara Kring Hello. Sebelum saya membawa renungan, saya akan berbagi kata-kata positif yang memberkati. Nanti saya akan berkata, berkat Yahweh, saudara jawab, ada aja. Lalu saya berkata, pertolongan Yahweh, saudara jawab, pasti. Oke, gitu ya. Saya ulangi lagi. Berkat Yahweh, ada aja. Pertolongan Yahweh, pasti. Amin. Haleluya. Ibu bapak, saudara sekalian, kawan sekerja Bapak Yahweh dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus adalah pendiri jemaatnya. Melalui peristiwa loteng Yerusalem, Yesus membangun gerejanya. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkhotbah dan 3.000 jiwa dimenangkan. Lahirlah gereja mula-mula. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa, dari ikatan kuasa iblis, dipindahkan masuk ke dalam terangnya yang ajaib Tuhan Yeshua HaMashiach. Gereja dalam pemahaman yang benar artinya bukanlah gedungnya, tetapi yang dimaksud gereja atau jemaat adalah setiap orang dari kaum, suku, bahasa, bangsa manapun yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia disebut gereja atau jemaat Yahweh. Jadi yang disebut gereja atau jemaat adalah tiap individu, tiap pribadi yang percaya kepada Yesus disebut gereja, sesuai dengan pernyataan Yesus HaMashiach dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Yahweh Elohim atau Yesus HaMashiach mendeklarasikan ini, bahwa Yesus akan membangun gerejanya setelah Petrus berkata, siapa aku menurutmu Petrus? Pertanyaan Yesus. Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini, artinya di atas pengakuan Petrus. Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Elohim. Pengakuan yang kokoh, kuat, bagaikan batu karang. Yesus membangun gerejanya, membangun jemaatnya. Kepada gereja, kepada jemaatnya, Tuhan Yesus berkehendak agar mereka bersatu dan memelihara kesatuan. Olehnya tema dari renungan malam hari ini adalah memelihara kesatuan, yang saya ambil dalam Efesus 4 ayat yang ketiga, berbunyi demikian.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Hidup dalam kesatuan tidak mudah, sukar, sulit. Tetapi sesuatu yang sukar, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa. Oleh sebab itu nasihat firman Yahweh, berusahalah memelihara kesatuan roh. Bersatu memang tidak bisa jadi dengan sendirinya. Harus diupayakan, harus diusahakan, harus dibangun. Dengan kata lain, ada upaya nyata yang diusahakan supaya ada persatuan. Jika kesatuan tidak diupayakan, yang terjadi adalah merobohkan lebih mudah daripada membangun, merobek lebih mudah dari menyatukan, merusak lebih mudah daripada memelihara, mencerai-beraikan lebih mudah daripada mengumpulkan, menghancurkan lebih mudah daripada memulihkan. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus menghendaki kita memelihara kesatuan? Alasan yang pertama adalah kita harus memelihara kesatuan karena ini adalah kehendak Tuhan Yesus. Yang kedua, karena Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan gerejanya, untuk kesatuan jemaatnya, yang terdapat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, di mana kehendak Tuhan Yesus yang diwujudkan dalam doa kepada Bapa Yahweh Elohim. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, "Ya Bapa, peliharalah mereka, persatukan mereka sebagaimana Engkau dan Aku satu." Dan doa tentang kesatuan murid-muridnya, kesatuan gerejanya, kesatuan jemaatnya diulang-ulang di dalam Yohanes 17. Berarti bersatu dalam kesatuan, memelihara kesatuan merupakan kehendak dari Tuhan Yesus, juga merupakan doa dari Tuhan Yesus. Orang yang memecah belah, orang yang suka menebarkan perpecahan, menyebabkan perpecahan, sulit untuk bersatu, berarti orang itu adalah melawan kehendak Tuhan Yesus dan juga melawan doa Tuhan Yesus. Dan itu sesuatu yang sangat berdosa. Karena Tuhan Yesus menghendaki dan berdoa untuk kesatuan jemaatnya, untuk kesatuan gerejanya. Tetapi kalau ada orang memecah belah, itu berarti menentang kehendak Tuhan Yesus dan melawan doa Tuhan Yesus. Alasan yang berikutnya, mengapa kita harus memelihara kesatuan? Karena dengan bersatu itu akan menunjukkan identitas kita. Contoh, orang akan tahu kalau dia murid SD karena pakai seragam merah putih. Orang akan tahu tanpa bertanya bahwa dia adalah murid SMP ketika dia memakai seragam putih biru. Tanpa orang bertanya, orang akan tahu bahwa dia adalah murid SMU, murid SMA karena memakai seragam putih abu-abu. Jadi putih abu-abu, putih biru, putih merah menunjukkan identitas seorang siswa. Begitu juga kalau kita sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Yahweh, memelihara kesatuan, berupaya mengusahakan tetap hidup di dalam persatuan, maka akan menunjukkan identitas kita. Identitas yang seperti apa? Yohanes 13 ayat yang ke-35. Tuhan Yesus berkata bahwa kita diperintahkan untuk saling mengasihi
Karena dengan kita saling mengasihi menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi identitas ciri murid-murid Tuhan Yesus adalah orang yang saling mengasihi. Dan orang yang saling mengasihi adalah orang yang mudah bersatu. Yang berikutnya, mengapa kita harus memelihara kesatuan? Karena kesatuan membuat hati Bapa Yahweh senang, hati Bapa Yahweh disukakan. Matius 18 ayat yang ke-20 mengatakan, 2-3 orang berkumpul dan sepakat, berarti seia sekata bersatu, maka Yahweh hadir, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini dengan kata lain, ketika ada kesepakatan, kesatuan, ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, GPF Angelica, hamba-hamba Tuhannya bersatu, itu membuat Bapa Yahweh suka. Karena di mana ada orang sepakat, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Jadi Yesus bukan hadir kepada orang yang berdoa, tetapi orang yang berdoa, yang sepakat, yang sehati. Dan doa yang sepakat, yang sehati, maka itu menyukakan hati Bapa Yahweh. Saudara, kalau kita mau jujur, ketika kita punya anak dan anak-anak kita itu rukun, maka kita sebagai orang tua itu senang, bahagia. Wahai kepada orang tua yang anak-anaknya bercerai-berai, suka berantem, berkata-kata kasar, itu sangat menyakitkan hati. Tetapi ketika dia melihat anak-anaknya rukun, saling membantu, saling menolong, kalau bicara enak, ya, maka itu akan menyukakan hati orang tuanya. Ketika anak-anak saya rukun bersatu, itu menyukakan hati saya. Sehingga di dalam hati saya ingin berbuat sesuatu untuk anak saya, membuatkan sesuatu yang menjadi kesukaan anak saya, karena saya disukakan dengan kerukunan mereka. Jadi alasan mengapa kita harus memelihara kesatuan, karena kesatuan itu membuat hati Bapa di surga senang. Alasan yang berikutnya, mengapa kita harus memelihara kesatuan? Karena memelihara kesatuan itu mendatangkan damai sejahtera. Ya. Kalau ada persatuan, di situ akan ada gelak tawa, ada cengkerama, saling curhat, share satu dengan yang lain, menimbulkan damai sejahtera. Coba perpecahan, yang ada adalah kepahitan, kemarahan, saling memaki, saling mengutuki. Jadi kesatuan itu mendatangkan damai sejahtera. Di mana ada kerukunan, di mana ada kesatuan, akan mendatangkan damai sejahtera. Lalu yang berikutnya, alasan mengapa kita memelihara kesatuan, karena kesatuan itu membuka pintu berkat. Jadi kesatuan mendatangkan damai sejahtera, kesatuan mendatangkan pintu berkat. Ayatnya di dalam Mazmur 133. Di sana dikatakan, alangkah baiknya, alangkah eloknya orang yang rukun duduk bersama-sama. Di sanalah Bapa Yahweh akan menurunkan berkat-berkat-Nya. Jadi orang yang bersatu itu mendatangkan damai sejahtera. Orang yang bersatu menyebabkan Bapa Yahweh memberkati rumah tangga kita, memberkati gereja kita, persekutuan kita. Yang berikutnya, alasan yang berikutnya, mengapa kita harus memelihara kesatuan? Karena dengan memelihara kesatuan menjadikan kita kuat. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai 12 ya. Orang yang berdua itu baik, tetapi tali 2 lembar itu baik, tetapi tali 3 lembar jauh lebih baik. Ini berbicara tentang apa, saudara? Kesatuan, ya. Bersatu itu baik. Nah, karena bersatu itu akan mendatangkan kekuatan. Kalau tali 2 lembar itu baik, tetapi kalau 3 lembar baik, karena 3 kesatuan ini, ya,
akan membuat tali itu menjadi lebih kuat. Ya, seperti filosofi lidi, kalau hanya satu tidak bisa dipakai menyapu, justru lidi satu dipakai menyapu akan patah. Tetapi kalau lidi disatukan akan menjadi satu kekuatan yang bisa menyapu bersih sebanyak apapun sampah. Lalu lidi itu tidak patah karena bersatu. Saya percaya GPF Angelica sekalipun ada di berbagai tempat di pulau-pulau di Indonesia, bahkan di luar negeri, tetapi kalau kita menjadi satu pribadi yang bersatu, maka GPF Angelica akan tetap kuat, tidak mudah digoyahkan, digoncangkan. Bahkan dengan persatuan ini akan semakin menyebarkan nama Bapa Yahweh. Orang-orang akan mengenal Yesua HaMashiach, mengenal Bapa Yahweh, sesembahan yang benar. Karena bersatu itu menjadikan kita kuat. Coba saudara, rumah tangga kalau tidak bersatu akan kacau, akan mudah rapuh, mudah dihasut kiri kanan. Tetapi kalau bersatu, dia tidak mudah digoyahkan. Justru dia bisa mengalahkan perkara-perkara sulit sebesar apapun karena ada kekuatan dari kesatuan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Akhir dari firman Tuhan ini saya ingin mengatakan GPF bersatu, rukun, saling menopang, saling mengasihi. Yes, yes, yes. Haleluya. Yesua HaMashiach memberkati.